Apa kabar? Abi, Waduh, terima kasih banyak diundang di sini, bukan main. saya yang dapat kehormatan ini. Kambing cocok kan Om? Cocok. Soalnya kadang ada yang nggak cocok kambing. Sementara kita di sini seringnya masak kambing. Gitu ya. Di sini kambing dengan ikan. Ikan, karena Abi orang Makassar. Ayo, Makassar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Shihab. Alhamdulillah senang sekali. Dan hari ini spesial karena di rumah Abi Quraisy, Abi dan saya kehadiran tamu yang sangat istimewa, super istimewa. Ada Bapak Kardinal, ada Romo. Terima kasih sudah hadir di rumah Abi Quraisy memenuhi undangan kami berdua. Apa kabar Romo? Terima kasih, baik Mbak. Sangat terhormat diundang Abi. Boleh bertemu dengan Mbak. Senang sekali Abi. Saya nggak tahu siapa yang merasa terhormat. Yang jelas kita senang sekali. Sebetulnya jarang ada tamu. Biasanya Shihab itu Romo saya berbincang dengan Abi. Tapi kalau ada momen-momen spesial, rasanya memang kami ingin mengajak ada tamu narasumber lain untuk ikut berdiskusi dalam topik yang kita pilih. Dan hari ini kita memang sengaja mengundang Romo karena kita mau tahu lebih banyak, dengar lebih banyak, mengenang Paus Fransiskus yang wafat belum lama ini. Kehilangan yang besar bukan hanya untuk umat Katolik tapi seluruh umat manusia rasanya. Betul. Dan terutama karena di Indonesia kan kita baru saja kedatangan beliau. Paus, dan kedatangannya itu kan betul-betul menimbulkan rasa hangat luar biasa begitu. Kalau kita ingatkan itu banyak sekali cerita-cerita dari kedatangannya ketika itu, dan akhirnya ketika mendengar Paus wafat itu rasanya memang kehilangannya mendalam. Kalau untuk Romo sendiri pribadi, kehilangan itu menggambarkannya seperti apa Romo? Iya, kehilangan seorang pemimpin agama yang sungguh-sungguh menghayati kepemimpinannya untuk melayani kemanusiaan. Itu sangat dirasakan, sehingga kalau saya membaca laporan-laporan tentang kepergian beliau, yang selalu muncul adalah itu. Jadi beliau adalah pemimpin agama yang berdasarkan inspirasi agama yang memang tertentu, agama Katolik, tetapi perwujudan imannya itu adalah untuk kemanusiaan, untuk kemuliaan manusia, siapapun dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang sangat mencolok adalah keberpihakannya kepada saudara-saudara kita yang memang terpinggirkan di dalam sejarah kemanusiaan ini. Para pengungsi, para migran, orang-orang yang dipenjara, dan sebagainya. Itu sangat jelas ketika beliau pergi ke Pulau Lampedusa di Italia Selatan. Itu tempat penampungan para pengungsi dari Afrika yang mau masuk ke Eropa untuk mencari hidup yang lebih baik. Tetapi kan ribuan yang tenggelam di laut. Beliau keluar dari Vatikan pertama kali ke situ, tidak kemana-mana, untuk menunjukkan solidaritasnya bagi saudari-saudara kita yang memang terpinggirkan. Dan yang terakhir, yang juga sangat mencolok selalu ada di dalam catatan-catatan itu, kesederhanaannya. Jadi beliau tidak ambil pusing tentang posisi beliau sebagai kepala negara meskipun sangat kecil ya, dan pemimpin agama Katolik. Dia tidak ambil pusing mengenai itu. Dan banyak hal yang secara tradisional di dalam gereja Katolik sekian ratus tahun beliau ubah. Jadi misalnya tempat tinggal, beliau tidak mau tinggal di istana kepausan, tapi tinggal di salah satu hotel di Vatikan. Tempat tinggal para fungsionaris di Vatikan itu tinggal memang bersama-sama dengan mereka. Jadi tidak tampil sebagai orang yang berkuasa atau pemimpin tertinggi, enggak sama sekali.
tetapi memang mau bersama-sama dengan yang lain. Dan itu tampak sangat praktis kalau terpaksa membandingkannya. Kalau saya melihat atau mengalami, kan setiap 3 tahun ada pertemuan uskup-uskup sedunia. Sebelum ini, kalau kami mengadakan rapat seperti itu, sinode namanya, kami peserta semua harus masuk di dalam ruangan. Nanti beliau masuk. Sesudah semuanya siap, kami berdiri, beliau duduk, kami duduk. Paus ini nggak pernah kayak gitu itu. Beliau datang pertama kali di ruangan itu, satu persatu disalami. Jadi justru beliau yang datang menyalami. Betul. Beliau ada di pintu, menunggu peserta datang. Salam, salam, salam. Dan waktu jeda, biasanya Paus dengan pengiringnya masuk ke ruangan khusus. Beliau tidak mau masuk ruangan khusus. Membaur. Minum bersama-sama dengan kami-kami ini, anggotanya. Iya. Jadi dari pilihan yang paling dasar sampai praktek yang paling sederhana, beliau menunjukkan kesederhanaan itu. Bahkan sampai wafatnya pun, upacara pemakamannya pun juga begitu sederhana sesuai dengan wasiatnya ya Romo? Betul, betul. Iya, kalau saya ini melihat Paus itu yang paling menonjol dalam kaitannya dengan umat Islam, beliau adalah sahabat. Betul. Sahabat. Beliau memahami ajaran. Bahkan saya teringat terakhir bertemu dengan beliau itu di Bahrain 3 tahun yang lalu. Abi sempat bertemu di Istiqlal juga. Terakhir di Istiqlal. Waktu Paus datang. Ya, tapi waktu di Istiqlal saya tidak sempat berjabat tangan karena terlalu ramai. Betul. Saya lihat juga situasinya tidak mengizinkan. Betul. Ya. Tapi di Bahrain, beliau walaupun waktu itu sudah pakai kursi roda, tapi waktu berbicara di kursi. Yang menarik bahwa dalam pidatonya itu beliau menyinggung suatu ungkapan yang pernah diungkapkan oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad. Beliau berkata, siapa yang engkau temui kalau bukan saudaramu seagama, maka dia adalah saudaramu sekemanusiaan. Paus mengutip itu. Paus yang jadi beliau itu pahamlah prinsip-prinsip ajaran agama, apalagi yang memang sejalan dan sesuai dengan ini. Dan itu beliau tonjolkan dalam praktek hidup sehari-hari. Semua adalah manusia. Sikapnya terhadap pengungsi Gaza luar biasa. Ya, menyentuh hati sekali. Betul. Jadi sahabat, ini orang sahabat. Alangkah banyaknya orang yang berbeda agama tapi bersahabat dibanding dengan orang yang seagama yang boleh jadi bermusuhan. Saya kira itu yang menonjol pada Paus. Ya. Dan kalau berbicara tentang kesederhanaannya dan ininya, itu ada di waktu sebelum penandatanganan naskah kemanusiaan itu. Kami ada 15 orang bertemu dengan beliau, dipimpin oleh Grand Sheikh Al-Azhar. Masing-masing menyampaikan sesuatu. Ada yang disampaikan oleh mantan Menteri Wakaf Mesir. Beliau menyampaikan pada kita dan mengingatkan kembali bahwa waktu kami berkunjung ke rumah Paus, itu kita dilayani sebagai tamu dan sebagai sahabat. Kita dijamu makanan yang kata ini Syekh Zagzug. Sampai sekarang saya masih teringat lezatnya makanan itu. Ini kan bukan pembicaraan orang biasa, ini pembicaraan orang bersahabat. Betul. Waktu itu sekaligus saya ingin katakan, waktu itu masing-masing kami diberi kesempatan untuk menyampaikan kalimat-kalimat singkat. Waktu sampai giliran saya katakan begini, apa yang akan ditandatangani menyangkut piagam persaudaraan kemanusiaan ini mengingatkan saya akan firman Tuhan dalam Al-Quran
yang menyatakan orang yang paling membenci umat Islam itu adalah penyembah-penyembah berhala dan orang-orang Yahudi yang ekstrim. Dan orang yang paling dekat persahabatannya kepada umat Islam adalah orang-orang yang berkata kami orang Nasrani. Disebabkan karena di sana ada pendeta-pendeta, ada rahib-rahib, dan mereka tidak menyombongkan diri. Saya katakan pada Sri Paus itu bahwa kami harapkan penandatanganan ini menjadi jembatan untuk lebih memperkuat persahabatan dan persaudaraan. Terus dijawab, tidak panjang jawaban dia berkata, benar ini jembatan untuk kita dan jembatan untuk ke atas pada Tuhan. Luar biasa. Itu tidak terlupakan kalimat-kalimatnya itu. Abi mengenang. Saya itu luar biasa buat saya itu, bahwa kita sini tapi ini juga jembatan ke atas. Jembatan ke atas. Itu Paus. Iya. Itu yang menonjol dari Paus Fransiskus, kemanusiaannya, welas kasihnya terhadap persaudaraan, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, begitu ya Romo? Itu yang paling menonjol menurut Romo salah satunya? Iya, tapi kalau menyambung Abi, persahabatan atau usaha membangun damai dengan umat Islam, itu sudah tampak ketika beliau memilih nama Fransiskus. Bagaimana Romo? Jadi Fransiskus itu panjangnya Fransiskus Assisi. Itu seorang pembaharu di dalam gereja Katolik abad 12-13. Dan salah satu yang sangat menonjol adalah ketika Perang Salib. Beliau menghubungi Sultan di mana saya lupa persis untuk sekedar menyampaikan salam damai. Sudah pada waktu itu. Itulah sebabnya beliau memilih nama Fransiskus Assisi. Beliau ingin menjadi pembaharu di dalam gereja Katolik di abad ini. Dan pembaharuannya itu terungkap di dalam 2 dokumen besar yang beliau tulis. Yang pertama adalah Laudato Si. Itu adalah dokumen ajakan untuk menghormati alam semesta dan tanggung jawab untuk memelihara lingkungan. Dan dokumen yang kedua dalam bahasa Italia, Fratelli Tutti, itu persis semua manusia adalah saudara. Jadi dengan memilih nama itu, Fransiskus, dia memang sejak awal kepemimpinannya, pelayanannya, ingin mengulang pembaharuan di dalam gereja Katolik. Dan ternyata pembaharuannya banyak sekali yang beliau buat. Tetapi dokumen yang paling besar untuk umum adalah 2 dokumen itu. Ya, saya ingin menambahkan Pak, dalam pandangan cendekiawan Muslim, apa yang dinamai perang salib itu sebenarnya bukan atas nama salib. Betul. Iya Pak ya. Betul. Itu digunakan oleh mereka untuk menarik orang-orang yang tidak paham. Ya, karena betul. itu Pak, kita di dalam di Al-Azhar itu kita tidak menggunakan istilah perang salib karena itu bukan perintah salib. Betul. Ya, jadi bertemu di sini lagi kita bertemu dengan semua politik. Semua politik. Penjajahan itu bukan perintah salib. Bukan. Perang itu bukan perintah salib. Romo, ketika kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, ketika itu ramai sekali, terutama bagaimana contoh-contoh tindakan dan perilaku yang kemudian muncul ke permukaan. Soal naik pesawat komersil waktu itu kita tahu, memilih naik mobil yang sederhana ukurannya dibandingkan misalnya mobil limousine dan sebagainya. Bagaimana selalu membuka kaca dan melambaikan tangan. Bahkan saya ingat Romo juga sempat berkomentar soal sepatunya yang lusuh dan sebagainya. Itu mungkin sifatnya anekdotal, tetapi menimbulkan kesan yang mendalam. Soal kesederhanaan, ini kenapa menurut Romo begitu menyentuh hati banyak orang ya, kesederhanaan ini? Apa karena kita hidup di dunia yang begitu materialistis, sehingga ketika ada pemimpin besar menunjukkan kesederhanaan, kita menjadi begitu terpukau? Saya banyak membaca riwayat hidup beliau, Mbak Ya. Yang kita lihat itu kan sekarang, beliau seperti adanya sekarang, sederhana, bersahabat, dan sebagainya. Kalau saya membaca riwayat hidup beliau,
itu sejarahnya sangat panjang. Kan beliau baru dikenal oleh dunia ketika menjadi paus kan? Iya. 12 Ketika tahun masih, yang lalu. ya, ketika masih di Argentina kan tidak terkenal. Ya. Nah, kalau saya membaca baik kalimat sejarah itu, mulainya sudah ketika beliau berusia 17 tahun. Jadi tidak dibuat-buat itu. Iya, jadi pada waktu itu namanya masih Jorge Bergoglio. Dia sebagai seorang Katolik masuk ke gereja, lalu menerima pelayanan sakramen, dan pada waktu itu dibacakan satu khotbah dari abad ke-7, abad ke-7, mengenai panggilan di dalam kitab suci, namanya seorang yang namanya Matius, itu diparafrasekan begini. Ketika Yesus memandang Matius dengan mata penuh kerahiman, ia memanggil Matius. Jadi gambaran Allah dan pengalaman akan Allah yang maha rahim itu nancep di dalam batinnya. Itu adalah landasan dari semuanya. Mungkin namanya pengalaman mistik ya. Iya, pengalaman mistik. Jadi bukan sekedar tahu, bukan sekedar formal, tetapi sungguh mengubah hidupnya. Sehingga pada waktu itu dia sudah mengambil keputusan untuk menjadi seorang imam dalam serikat Yesus. Di usia 17 tahun. 17 tahun. Jadi dari situlah pilihan-pilihan itu mulai berkembang. Jadi berkat pengalaman akan Allah, kalau saya mengistilahkannya sekarang transformasi pribadi. Jadi bukan sekedar pengalaman yang lahiriah, apalagi bukan sekedar KTP, tetapi sungguh merasuk di dalam batin. Allah itu wajahnya kerahiman. Maka di mana-mana di dalam segala macam pilihan, pilihannya adalah itu. Pilihan besar, pilihan kecil. Transformasi pribadi. Itulah yang menjelaskan keberpihakannya kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Itulah yang menjelaskan kesederhanaannya. Dan kalau dilanjutkan, pengalaman akan Allah, transformasi pribadi itu berpengaruh pada gereja, menjadi transformasi institusi. Itulah akibat dari sejarah panjang yang mengerucut ketika beliau menjadi paus dan tampil di panggung dunia. Tapi sebetulnya sudah sejak usia muda itu. Ya, jadi saya ingin berkata begini, atau saya ingin bertanya, itu sikap beliau terhadap perempuan juga saya kira sangat menonjol ya Pak. Betul. Penghormatan beliau terhadap perempuan itu. Penghormatan beliau pada perempuan. Jadi salah satu upacara di dalam gereja Katolik yang beliau ubah adalah pada hari Kamis Putih menjelang Paskah, ada upacara mencuci kaki. Yesus mencuci kaki murid-murid. Dulu itu selalu laki-laki. Tokoh. Paus ini mengintrodusir kebiasaan baru, bukan hanya laki-laki, perempuan juga. Jadi bukan hanya tokoh, orang-orang sederhana juga. Pengungsi, orang yang di penjara, itu semua dicuci kakinya. Sampai Kamis yang kemarin terakhir itu, sebelum Paskah, beliau masih membuat itu. Mencium kakinya. Orang-orang itu. Jadi saya baca itu, saya dalam benak saya bahwa memang beliau melihat manusia dan manusia pasti punya dosa, sehingga dia pun harus dikasihi. Ya, betul, persis ya. Jadi mungkin ini oleh orang-orang ekstrim Pak tidak akan diterima itu. Oh iya, beliau banyak musuhnya, Abi. Oh begitu ya. Begitu Romo. Banyak yang kemudian melihat bahwa yang dilakukan terlalu progresif dalam tanda kutip, begitu Romo. Beliau banyak yang mengatakan ini merusak gereja. Oh, sampai begitu Pak ya. Oh iya, sama ada saudara-saudara kita yang melihat misalnya tidak mengakui ini sebagai paus, ada. Tapi kan di dalam gereja Katolik jelas ya, hierarkinya jelas. Itu ada di mana-mana dan selalu ada saudara-saudara kita yang memang entah bagaimana tidak rela kalau ada perubahan, pembaharuan. Sikap paus terhadap yang menentang
selama ini seperti apa, Romo? Tersenyum, Mbak. Tersenyum saja. Jadi dia pernah mengatakan, saya senang kalau ada orang yang mengkritik saya. Karena saya bisa berdiskusi dengan dia. Jadi beliau tidak anti kritik, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Tetapi memang kalau sudah sampai, misalnya salah satu contoh ya, ada uskup yang diberhentikan karena hidupnya mewah. Sampai begitu. Jadi dia tidak suka kalau gereja itu bermewah-mewah. Karena apa? Yaitu karena mendiang Paus Fransiskus ingin menunjukkan wajah Allah yang Maha Rahim. Dan itu berarti berpihak kepada saudara-saudara kita yang paling tidak diperhitungkan. Jadi akarnya adalah pengalaman iman. Pengalaman iman di usia 17 tahun. Di usia 17 tahun. Kesederhanaan tadi, kenapa itu begitu memikat kita ya, Bi, soal kesederhanaan? Kenapa? Kesederhanaan yang dicontohkan, yang diteladankan oleh Paus, itu nilai universal yang memikat semua orang. Iya, semua orang yang bersih hatinya. Orang yang nggak bersih hatinya akan angkuh. Ya toh, orang yang tidak menyadari bahwa hidup ini banyak yang mengalami hal-hal yang menimbulkan keprihatinan, itu yang melecehkan mereka. Tapi orang yang menyadari bahwa hidup ini memang ada kebutuhan, ada penyakit, ada kesalahan dan sebagainya, kita justru harus mengasihi mereka. Di sinilah peranan kasih, dan kasih itu dalam agama Kristen paling menonjol. Ya toh Pak ya? Dirumuskan begitu. Iya, itu paling menonjol. Paling menonjol. Kita di dalam Islam, sifat Tuhan yang paling menonjol Rahim. Rahmat dan Rahim. Jadi agama mengajarkan begitu. Jadi orang yang paham agama, yang pembawaannya itu yang direstui oleh agama, pasti kasih. Pasti kasih. Walaupun terhadap musuh. Terhadap musuh pun kita harus kasih. Ya, betul. Dan itu juga ajaran yang kerap ditonjolkan oleh Paus Fransiskus. Abi, pengen tahu soal ini, Bi, dokumen persaudaraan manusia yang tadi Abi juga sudah sempat sebutkan. Ini ditandatangani oleh Imam Akbar Al-Azhar dan juga Sri Paus tahun 3-4 tahun yang lalu, 2019 kalau tidak salah ya, Abi. Boleh Abi cerita sedikit soal ini, Bi? Iya, ini ada. Iya, jadi yang pertama dulu, ide ini muncul di mana? Jadi itu Grand Sheikh Al-Azhar bercerita bahwa kami diundang oleh Paus, ngobrol-ngobrol. Di sana ada yang hadir, ada anak muda. Jadi idenya dari anak muda. Berkata, apa yang bisa di mana-mana kita prihatin melihat orang-orang yang tertindas, orang-orang yang butuh, yang tidak dapat dipenuhi kebutuhannya. Apa yang dapat dilakukan oleh bapak-bapak ini untuk ini? Terus disambut oleh Paus, bercerita ini soal kemanusiaan. Nah, terus setelah itu cerita Grand Sheikh, beliau bicara juga. Bicaranya singkat, Pak. Apa yang diucapkan dan dirasakan oleh Sri Paus, saya juga tahu dan merasakan itu. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita mengajak manusia untuk menonjolkan kemanusiaan. Jadi bukan agamanya yang kita tonjolkan, tapi kemanusiaannya. Nah, disitulah lantas lahir ide penandatanganan ini tadi. Itu ceritanya. Jadi asalnya dari anak muda, Pak. Istimewa. Nah, itu juga memberi pelajaran pada kita bahwa beliau tidak melihat sesuatu ide yang bagus itu pada sosok yang mengucapkannya. Ya, tapi idenya kalau bagus, kenapa harus ditolak? Siapapun yang ini. Iya, betul. Ini tulisan Paus di sini. Jalan persaudaraan merupakan jalan bersama, panjang dan sulit, tetapi merupakan urat nadi kehidupan manusia. Jalan itu menjadi mudah berkat semua tokoh yang memiliki niat baik dan mereka meyakini iman hakiki akan menuntun kita untuk mencintai sesama tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Betul. Mencintai sesama tanpa membedakan satu sama lain.
Iya. Itulah iman hakiki. Betul. Iya. Iman. Kalau tanpa mencintai sesama, bukan. Bahkan bukan hanya sesama manusia yang perlu kita cintai. Kita mencintai alam. Alam. Iya. Ya. Kita Seperti yang tadi Romo sampaikan, salah satu yang paling penting dari peninggalan Paus Fransiskus soal ekologi ya, bagaimana kemudian juga harus mencintai ekologi, itu yang juga salah satu paling penting. Iya. Saya kira inilah Pak problema terbesar umat manusia dewasa ini. Terlalu mengandalkan akal, Betul. melupakan hati, terlalu mengandalkan ilmu dan teknologi, melupakan kemanusiaan, Betul. sehingga perlu digugah hatinya. Ingatlah, ini ada manusia yang butuh. Ya. Itu tujuan daripada ini. Bagaimana Romo? Sangat setuju, Mbak. Hanya memang tantangan-tantangan itu semakin lama semakin kuat. Jadi kalau kita melihat sejarah kan dulu yang namanya, kalau saya omong tentang gereja Katolik ya, Eropa itu kan Katolik praktis ya. Yeah. Sekarang gereja-gereja kosong. Karena apa? Karena seperti Abi katakan tadi, orang tidak merasa perlu Allah. Bisa mengatur hidupnya sendiri dengan teknologi, dengan kepalanya. Tapi kan yang dipentingkan hanya kepalanya, hatinya tidak pernah diperhatikan. Jadi sekularisasi yang menjadi sekularisme, jadi saya tidak perlu Tuhan Allah. Saya bisa mengatur hidup saya sendiri. Itu semakin kuat. Itulah tantangan agama apapun yang sekarang ini harus dihadapi, mengajak tanda petik umat kita masing-masing untuk terus merawat dan mengembangkan iman. Moga-moga menjadi kesaksian bagi saudari-saudara kita yang sudah melupakan Allah, itu untuk kembali ke batin, masuk di dalam batin karena Allah ada di situ. Kita ketemu ya, Bi? Memang selalu ketemu ya, Bi? Tapi kenapa tampaknya ada orang yang kemudian melihatnya, wah ini politik ya? Politik yang membuat kita seolah-olah tidak bertemu. Salah satu sebabnya, sebab yang kedua kebodohan. Dia tidak faham agamanya. Sekian banyak orang Islam tidak faham agamanya. Sekian banyak non-Muslim yang tidak faham agamanya. Ketidakfahaman ini yang muncul ke depan, boleh jadi kalau kita mau tambahkan kegagalan pemuka-pemuka agama untuk mengajak mereka dan menjelaskan hal ini. Kita juga gagal. Karena seharusnya semakin paham agamanya, semakin toleran dia. Semakin toleran. Semakin paham betul. agama, semakin toleran. Hakikat keagamaan itu di mana-mana sama ya. Hanya memang ajarannya berbeda, tapi hakikatnya kan kemanusiaan. Ya, dan semua agama memberi kebebasan kepada orang. Karena Tuhan tidak perlu orang beragama. Tuhan tidak perlu kita paksakan agama kita. Tuluslah beragama. Kalau ada orang punya agama lain yang berbeda dengan kamu, memang Tuhan izinkan itu. Silahkan. Mari kita berlomba dalam kebaikan. Kalau kita tidak bisa memiliki titik temu yang sama, ada titik temu yang lain yang kita bisa. Titik temu kita itu sekarang kemanusiaan. Persis. Bagaimana Romo? Betul, Mbak. Jadi kalau misalnya gagasan Abi itu, kalau saya tidak salah menangkap, ditempatkan di dalam kerangka satu kata dialog. Itu yang paling real adalah dialog kehidupan. Jadi maksud saya begini. Ketika saya hidup di suatu kampung, di desa saya misalnya ya, ada pohon mangga. Ya kalau panen ya dibagilah sekampung. Nggak pikir ini Katolik kah, ini Islam kah, ini siapa. Ini kita bersaudara di dalam kehidupan ini. Itu dialog kehidupan. Yang kedua adalah dialog karya. Dialog karya itu menghadapi masalah kemanusiaan bersama-sama. Saya kira di sini banyak sekali dilakukan kan. Membangun jembatan di kampung. Orang nggak pikir ini agamanya apa. Atau yang lebih mudah lagi dilihat kalau ada bencana di Indonesia ini, semua orang datang ke situ. Nggak ambil pusing agamanya apa, membantu korban. Itulah dialog karya.
Yang dialog teologi itu membutuhkan kematangan yang sungguh-sungguh lahir batin, ya bukan hanya pikiran tapi hati. Kalau belum siap nanti seperti yang kita lihat di media sosial itu saling menyalahkan. Bukan itu maksudnya. Dan ada dialog keagamaan yang memang kita tidak perlu lagi dialogkan. Dalam arti itu sudah prinsipnya, jangan ganggu. Iya, itulah. Kalau kita dialogkan itu bisa ini. Jadi berdialog, kita harus sepakati apa yang kita dialogkan. Ada hal-hal yang kita tidak bisa dialogkan. Betul. Iya. Iya toh Pak ya? Tinggal menerima dan menghormati. Menerima dan menghormati serta membiarkan dia bebas untuk melakukan apa yang dia yakini. Betul. Itu aman. Di media sosial itu karena yang nggak perlu didialogkan, tidak siap berdialog, dan tadi itu banyak yang tidak paham, akhirnya jadinya seperti itu, begitu ya Romo? Dan ada satu lagi dalam konteks dialog, jangan berdialog dengan orang yang kepala batu. Yang Anda bisa kalahkan argumentasinya, tapi tidak bisa kalahkan kepala batunya. Tidak ada gunanya kita berdialog dengan dia. Tidak ada. Sebetulnya dialog itu saling menghormati, saling meneguhkan, saling mendukung. Mari kita berjalan bersama-sama di dalam perbedaan. Tujuannya kan sama ya. Betul. Tujuannya sama. Tujuannya damai. Betul. Nah, kita dapat contoh banyak dari Paus. Kita banyak contoh. Dapat contoh. Kehilangan yang luar biasa. Romo akan ke Vatikan. Boleh cerita Romo, setelah ini bagaimana prosesi untuk kemudian memilih pemimpin umat Katolik tertinggi? Setelah ini Romo bisa share ke kami. Ya. Jadi setelah beliau dimakamkan, lalu ada 9 hari masa berkabung. 9 hari. Itu semua diatur dengan rinci di dalam tata cara pemakaman seorang paus dan pemilihan paus. 15 hari sesudah wafat, sampai 20 hari sesudah wafat, antara 15 sampai 20 itu harus dilaksanakan pemilihan paus. Saya akan berangkat nanti tanggal 3 Mei, supaya sampai sana tidak terlambat, karena paling cepat itu hari Senin, tanggal 5. Dia akan mulai pemilihan paus. Itu istilahnya konklav ya? Konklav. Konklav itu kan bahasa Itali Mbak ya. Kon itu dengan klav itu, klavis itu kunci. Jadi kalau orang para pemilih paus itu masuk ke ruangan itu, ruangannya langsung dikunci. Tidak boleh keluar lagi. Pasti kalau pulang tidur bisa Pak. Saya pikir tidak boleh diskusi. Disiapin tempat juga di sana. Tidak ada, hanya kecil ruangannya. Jadi semua tinggal di sana, tidak boleh berkomunikasi, alat-alat komunikasi tidak boleh dipakai. Pasti di situ nanti sinyal-sinyal itu steril semua, tidak bisa berkomunikasi. Sekarang yang mempunyai hak untuk ikut konklav itu 135 kardinal. Itu artinya yang usianya di bawah 80 tahun. Kenapa ada usia maksimal, Romo? Supaya yang pikun tidak usah ikut. Lebih karena itu ya. Supaya yang dianggap masih bisa memberikan itu pertimbangan yang logis. Oke. Jadi 135 kardinal. Dan satu kardinal satu suara untuk memilih. Satu suara, Jadi aturannya usianya minimal berapa? Tidak ada minimal. Tidak ada minimal. Pokoknya kardinal. Iya, sampai usia 80 tahun. Uskup sama pensiunnya 75 tahun, Mbak. Jadi sudah 75 tahun sebagai uskup dia berhenti, tapi sebagai kardinal masih ikut sampai 80 tahun. Nah, pemilihannya sangat rahasia dan suasananya sangat spiritual. Sekarang mereka sudah mulai berbicara macam-macam. Kardinal sudah ada di Vatikan, setiap hari ada rapat membicarakan macam-macam hal, antara lain bertukar pikiran mengenai gereja itu seperti apa, ke depan harus bagaimana, apakah mau gereja yang berpikir untuk dirinya sendiri atau berpikir mengenai seluruh dunia. Pokoknya diskusi mengenai gambaran gereja ke depan. Dan tantangannya dunia ini seperti apa. Supaya semakin kenal dengan semua peserta konklav itu.
Sehingga nanti masuk konklav sudah punya gambaran kira-kira siapa yang bisa menjalankan pelayanan kepemimpinan untuk gereja di dalam dunia yang seperti digambarkan itu. Tanggal hari pertama konklav itu diawali dengan ibadah, lalu sore harinya mulai putaran pertama. Belum tahu kalau belum berhasil, lalu asap hitam itu yang biasa kita ketahui. Asap hitam tandanya belum ada yang terpilih? Belum ada, iya. Nanti kalau sudah 7 putaran, pemilihan belum ada yang terpilih, lalu jeda 1 hari untuk berdoa dan merenungkan kenapa misalnya kok tidak terpilih ini ada apa. 1 hari lalu mulai lagi. Semuanya harus sampai suara 2/3 dari peserta, artinya 77 atau 78. Kalau tidak berhasil lagi, lalu syaratnya diubah. Tidak mencapai 2/3, tetapi calon terbanyak kedua, 2 calon terbanyak, itu saja yang dipilih. Salah satu. Harapannya tidak dalam waktu yang terlalu lama dapat terpilih paus yang baru. Jadi biasanya pertimbangannya setelah melihat apa yang dibutuhkan gereja, bagaimana peran gereja ke depan, dan tokoh kepemimpinan seperti apa yang cocok untuk menjalankan berbagai tantangan yang akan gereja emban, seperti itu ya Romo? Iya, dan apa yang akan dilakukan untuk Vatikan tentu saja ya. Karena Vatikan kan memang pusat gereja Katolik, tapi kan ada banyak hal yang tidak beres di situ. Jadi seperti Paus Fransiskus ini, sebelum konklav tidak dikenal banyak. Ada calon-calon kuat gitu ya. Waktu itu tidak disangka-sangka ya ketika beliau terpilih. Tapi ketika beliau berbicara, saya tidak tahu berbicaranya apa, dan pembicaraan itu dirasakan meyakinkan, ya beliau terpilih. Dan tidak terlalu lama kalau tidak salah waktu itu ya Romo? Betul, cuma 2 hari. 2 hari kemudian asap putih dan Paus Fransiskus lah yang terpilih. Iya. Cepat sekali. Dalam kira-kira yang pemilihan sekarang menurut Romo akan alot atau sudah? Saya duga tidak. Tidak akan alot. Saya duga loh ya. Ya ini karena bukan politik. Kalau politik bakal lama Pak. Iya betul. Yang menentukan lebih banyak ada tangan Tuhan juga, Romo percaya itu yang akan menentukan siapa paus yang berikutnya Romo. Itulah salah satu yang menjadi sangat penting di dalam gereja Katolik, karena kami percaya, gereja Katolik percaya bahwa dalam peristiwa-peristiwa seperti itu, roh yang menggunakan tangan para kardinal itu untuk menentukan, untuk memilih paus pemimpin gereja itu. Itu memang kepercayaan. Jadi suasananya memang doa. Suasananya doa. Bukan mempengaruhi sini, mempengaruhi sana, enggak. Apa yang Romo tangkap umat Katolik di Indonesia mendambakan sosok paus yang berikutnya seperti apa, Romo? Ya, kelihatannya semua bahagia dengan Paus Fransiskus ya. Jadi begini, beliau itu kan sebelum menjadi paus, dia kan adalah uskup diosesan. Artinya beliau melayani umat langsung. Dan di Argentina beliau terkenal dengan keberpihakannya. Dengan saudara-saudara kita yang memang kurang beruntung. Kemewahan-kemewahan itu sudah lama beliau tinggalkan. Pergi kemana-mana juga naik kendaraan umum, masuk pasar, berbicara dengan saudara-saudaranya di pasar itu sudah sangat dikenal. Waktu di Argentina, kita baru mengenalnya pada waktu beliau dipilih menjadi paus. Ternyata seperti itu. Seperti itu. Dan kalau melihat lambang kepausannya, itulah pengalaman yang beliau alami pada waktu beliau 17 tahun. Ada tulisan Miserando atque eligendo bahasa Latin. Itulah dari yang pengalaman rohani, pengalaman batin yang beliau rasakan pada usia 17 tahun. Masih ditulis sebagai lambang kepausannya. Yaitu wajah Allah yang Maha Rahim. Wajah Allah yang Maha Rahim.
Abi Nana ingat, Abi pernah cerita ke Nana dulu ada perjanjian yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad. Itu indah sekali, menggambarkan betapa harmonisnya hubungan Islam dengan Kristen. Itu dinamai perjanjian Najran. Jadi di Najran dulu itu ada sekelompok masyarakat, ada sekian banyak orang yang berkunjung ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi. Ada diskusi keagamaan. Ada yang dapat bertemu, ada yang tidak bertemu. Tapi mereka kemudian berkata, kami akan pulang. Sebelum pulang, Nabi menulis perintah dan perjanjian. Isinya antara lain bahwa kaum Nasrani Najran dan orang-orang yang bersama mereka antara lain tidak boleh dipaksa memeluk agama Islam. Harus diberi izin, wewenang untuk melaksanakan ajaran agamanya sesuai kepercayaannya. Tidak boleh dipaksa anak-anak perempuannya untuk menikah. Apabila mereka membutuhkan untuk merenovasi gereja, maka anak ini Pak yang banyak orang lupa, maka hendaklah dibantu bukan sebagai hutang, tetapi pemberian. Ada beberapa butirnya yang menunjukkan betapa Nabi Muhammad begitu akrab dengan kaum Nasrani pada masanya, dan itu tadi yang saya katakan di Quran ada itu, dan itu juga tercermin Pak sewaktu orang-orang Islam, sahabat-sahabat Nabi memeluk agama Islam, mereka tertindas di Makkah. Mereka mengungsi ke Ethiopia yang ketika itu rajanya adalah Negus yang beragama Kristen. Ya. Neguslah yang membela mereka. Bahkan ada persahabatan yang begitu akrab. Nabi Muhammad melamar seorang wanita di sana yang bayar mas kawinnya Negus. Ini kan artinya manusiawi sekali Pak ini. Iya, betul. Nah ini sebenarnya yang kita ingin angkat. Karena itu adalah kewajiban umat Islam bukan hanya memelihara masjid, gereja, sinagog, biara-biara. Karena di sana alasan Al-Quran ketika itu karena di sana disebut nama Tuhan yang Maha Kuasa. Semuanya kita disebut nama Tuhan. Bahwa cara kita berbeda ya sesuai kepercayaan masing-masing. Tapi arah kita itu ke sana, sama-sama ke sana. Dan ingat tapi bilang perjanjian itu bukan hanya pada saat masa Nabi tetapi dan itu dinatukan bahwa ini berlaku sepanjang masa sampai akhir zaman. Tapi ada orang Pak yang tidak paham ini lantas ini tidak boleh, ini boleh, sebagainya. Sebenarnya tidak ada masalah. Dan kisah-kisah keteladanan seperti yang dicontohkan Paus Fransiskus itu rasanya kisah-kisah yang menunjukkan betapa kita harus sering terus-menerus mengangkat cerita-cerita baik seperti ini ya Romo, menjadi contoh bagaimana kehidupan beragama dan keberagamaan kita. Dan itu contoh bukan hanya untuk umat Kristiani, untuk seluruh umat manusia. Betul. Seluruh umat manusia. Contoh untuk kita, untuk Nana, untuk semuanya. Untuk semuanya. Kemarin itu menarik Pak. Saya sangat terkesan waktu beliau hadir. Itu Imam Besar Masjid Istiqlal kan cium kepala beliau, ya toh? Terus apa sikap beliau? Dia cium tangannya. Berkali-kali. Itu baik. Itu suatu hal yang luar biasa itu. Tidak pernah terjadi. Itu hanya bisa terjadi di antara dua pribadi yang tulus. Itu luar biasa itu. Romo. Iya, betul. Itu kalau bukan dari hati itu tidak. Itu boleh jadi terjadi tapi tidak menyentuh hati kita. Tapi kita lihat itu sangat menyentuh Pak. Saya tadi bercerita Abi. Saya baru mendapat tamu dari Kamerun. Saya terima di ruang tamu di rumah kami. Itu foto Imam Besar Nasaruddin Umar dan Paus. Itu ada di Tanggalan persis di bulan Maret yang lalu. Tamu dari Kamerun itu melihat itu heran dia.
Dia minta tanggalan itu masa bawa ke kamar, saya tunjukkan kepada umat saya, katanya. Iya, begitu menyentuh. Boleh Nana minta untuk menutup, boleh Nana minta pesan untuk ini yang menonton Syihab terutama banyak juga anak-anak muda, Romo. Boleh ada pesan dari Romo dan dari Abi, apa yang satu hal yang bisa kita teladani dari Paus Fransiskus yang kita bisa contoh, Bi, dari sekian banyak hal yang baik. Satu yang singkat, persahabatan beliau dengan Grand Sheikh Al-Azhar mencerminkan persahabatan antara dua agama yang kendati berbeda, tetapi sebenarnya menyatu dalam tujuan. Itu yang perlu kita contoh. Bagaimana akrabnya persahabatan ini. Bagaimana waktu Paus sakit, Grand Sheikh menulis surat, saya doakan supaya Anda cepat sembuh. Betul, ya. Itu luar biasa itu. Ya. Pasti ada yang nggak setuju tuh mendoakan, Wi. Iya, pasti ada orang yang ekstrim yang tidak mengerti. Ya ngapain didoain? Ini manusia. Ini berjuang untuk kemanusiaan, bukan hanya berjuang untuk yang seagama dengan dia. Berjuang untuk semua. Berjuang untuk orang-orang yang berdosa. Ya tuh. Jadi mendoakan. Itu teladan. Salah satu teladan yang terpenting. Bagaimana kita menjalin hubungan. Bagaimana kita menjalin hubungan. Bagaimana kita merawat hubungan itu. Saya lihatnya di sana antara lain. Apa, Romo, buat anak muda pegangan untuk semua anak muda, bukan hanya yang Katolik, Romo? Iya. Salah satu dokumen yang ditulis oleh Paus Fransiskus itu adalah dokumen untuk pesan untuk orang-orang muda. Nah, di dalam salah satu nomor dari beberapa nomor itu ada kutipan dari seorang anak muda yang berusia 15 tahun. Yang sekarang sudah meninggal. Rumusannya menarik sekali bagi saya. Ini anak 15 tahun ya. Dia menulis, semua orang itu lahir secara otentik, asli. Tetapi banyak yang meninggal sebagai fotokopi. Ini bahasa anak muda kan? Yeah. Harapannya jelas, saya kira, ketika kita lahir sebagai manusia, kita manusia kan diciptakan oleh Allah sesuai dengan citranya. Itu ketika kita lahir belum dipengaruhi oleh macam-macam hal yang berjalan di sepanjang jalan ini. Tetapi ketika kita sudah usia banyak, mati, saya bukan asli lagi. Saya sudah kena fotokopi, flexing, pinjol, judi online. Kita tidak asli lagi, kita ikut segala macamnya ini, sehingga kita tidak asli lagi. Itu bagi saya sangat penting untuk siapapun, khususnya orang muda, karena itu ditulis oleh orang muda. Tapi bagi saya juga, jangan sampai nanti saya hanya jadi fotokopi siapa gitu, dalam arti yang tidak baik tentu saja. Iya, betul kalau disebut itu bahwa kita diciptakan Tuhan sesuai dengan citranya, itu juga ada Pak dalam ajaran Islam. Dalam ucapan Nabi Muhammad itu, beliau berkata, sesungguhnya Allah menciptakan manusia sesuai dengan petanya. Apa maknanya? Bahwa kita diberi potensi oleh Tuhan untuk meneladani sifat-sifatnya. Persis. Dan sifatnya yang paling menonjol kasih. Sifatnya yang paling menonjol membantu orang. Sehingga ada juga Pak dalam hadis Nabi yang persis sama, bahwa Tuhan di hari kemudian akan berkata begini, saya sakit, kenapa engkau tidak kunjungi aku? Ya, persis. Saya lapar, kenapa engkau tidak memberi aku makan? Ada di hadis sama, Nabi. Iya sama. Kenapa sama? Sumbernya sama. Iya, Romo. Iya sama. Ada di Injil itu. Itu ada di Injil. Bagaimana tuh? Bukankah engkau Tuhan yang maha kuasa? Masa kamu lapar? Dia bilang, iya, itu hambaku lapar, kenapa kamu tidak bantu? Itu hambaku telanjang, kenapa kamu tidak kasih makanan? Jadi sumbernya sama. Kita diberi potensi untuk meneladani sifat-sifat Tuhan sesuai kemampuan kita sebagai manusia. Itulah agama. Jadi sebenarnya kalau kita diskusi ini banyak titik-titik temu. Iya. Dan bahasa orang-orang muda yang sudah mencari jalan seperti itu, Abi ya. Iya. Orang-orang muda kita. Siapa yang terkenal itu ya? Orang muda yang dikenal dengan
beberapa orang muda Katolik yang selalu berdiskusi, tapi dalam arti bukan berdiskusi berdebat, tetapi mencari titik-titik temu. Mencari titik-titik temu. Dengan bahasa orang muda. Iya. Saya ada pendapat yang boleh jadi banyak orang tidak mau terima. Tapi saya katakan begini, kita semua ingin bertemu Tuhan dan pasti bertemu Tuhan. Tuhan beri kita jalan. Kita berjalan. Boleh jadi saya sebagai Muslim sesat jalan saya. Tetapi niat saya kan akan bertemu dia. Apakah kalau saya sudah bersungguh-sungguh berjalan di jalan itu dan itu saya yakini, tapi saya tidak ketemu. Saat saya ketemu nanti dengan Tuhan, dia akan berkata jangan sama saya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, Pak, ya? Jadi boleh jadi kita berbeda. Tetapi kan semua tulus ingin ketemu dengan dia ya. Kalau kita dalam di Indonesia, dalam Pancasila kita, semua kita ingin bertemu dengan dia yang Maha Esa itu. Betul. Walaupun apa yang dimaksud dengan Maha Esa boleh jadi beda-beda kita. Tapi sebenarnya Tuhan, iya betul, kita akan disambutnya. Karena Tuhan Maha Kasih, tidak pendendam. Iya. Iya, itu salah satu dokumen dari Konsili Vatikan kedua, Abi. Tahun 62-65, ada dokumen itu eksplisit mengatakan. Nah, itu kan. Ini mungkin berbeda dengan yang sebelum itu, toh, Pak? Iya, belum ada sebelumnya. Belum ada sebelumnya. Belum jadi, ada. Banyak. Berubah cara berpikir gereja. Cara berpikir berubah. Secara mendasar. Berubah secara mendasar. Jadi diakui bahwa ada kebenaran pada agama-agama yang lain. Iya, persis. Dan itu yang akan semakin memudahkan kita untuk berdialog tadi ya. Iya, kita berdialog dalam hal-hal. Kita bekerja sama. Insya Allah. Dengan semua pihak. Oke. Dan mungkin kalau boleh satu kalimat lagi. Silakan Romo. Kita kan mempunyai Masjid Istiqlal. Iya. Yang sekarang berdekatan dengan gereja katedral. Itu kan ada sejarahnya, Abi ya. Oh iya. Itu sejarahnya sejak zaman Soekarno-Hatta. Ketika Soekarno atau pemerintah ingin mendirikan masjid negara, ada diskusi antara Soekarno dan Hatta. Hatta minta supaya masjid itu didirikan di daerah yang sudah ada penduduknya. Sekarang Hotel Indonesia itu. Sementara Soekarno kekeh tidak. Masjid negara didirikan yang di tempat sekarang ini. Ada dua alasan. Alasan yang pertama, di tempat sekarang ada Masjid Istiqlal itu, dulu ada benteng dan lapangan Belanda, nama Belanda. Dengan mendirikan masjid negara di situ, memori kolonialisme itu mau dihapus. Maka namanya Istiqlal kan merdeka ya, kemerdekaan. Alasan yang kedua yang tidak kalah penting adalah supaya masjid negara itu berdampingan dengan gereja katedral. Jadi itu simbolik yang sangat kuat. Dan pemimpin-pemimpin negara itu kalau datang ke Indonesia, yang diajak ke Istiqlal lalu menyeberang ke katedral atau sebaliknya. Itu pimpinan-pimpinan gereja, pemimpin-pemimpin negara di Eropa senang sekali membuat itu. Mereka tidak bisa membayangkan negara yang sebesar ini dengan penduduk Muslim yang paling besar di dunia, toleransinya begitu kuat. Iya. Istimewa itu. Sejarah itu menurut saya sangat-sangat simbolik. Dan mudah-mudahan bisa terus termanifestasi dalam gerakan-gerakan lokal ya, Romo. Jadi bukan hanya sebatas simbol, tetapi betul-betul merasuk ke dalam berbagai praktek kehidupan keberagamaan kita di Indonesia, insya Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak Romo sudah datang ke rumah Abi. Ya, senang sekali. Kehormatan bagi Abi ini. Senang sekali Syihab kedatangan Bapak Kardinal. Abi, Mama udah nyiapin makanan juga. Oke, ayo kita makan. Makanan khas. Romo makan dulu ya. Ada kopi jahe, terus ada kari. Romo makan kambing nggak?
Saya makan semua, Mbak. Waduh, kalau gitu kita makan dulu. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Mari Romo, kita makan dulu. Kambing cocok kan, Romo? Cocok. Soalnya kadang ada yang nggak cocok kambing. Sementara kita di sini seringnya masak kambing. Gitu ya. Di sini kambing dengan ikan. Ikan, karena Abi orang Makassar. Makassar.